Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita ketemu lagi di pertemuan ke-11 kita mengenai kode etik akuntan publik ya. Kemarin kita udah pelajari nih di pertemuan 8 dan 9, 10 juga. Kita udah pelajari mengenai jasa-jasa non-assurance yang bisa diberikan oleh seorang auditor gitu ya. Nah, kita masuk ke kode etiknya akuntan publik. Kalau dulu kita pernah belajar kan ya, di pertemuan sebelum UTS itu ada 8 prinsip etika profesi. Itu baik seorang akuntan yang bekerja di publik atau di KAP maupun seorang akuntan publik yang bekerja di bisnis. Di bisnis ini bisa jadi karyawan atau seorang akuntan publik yang menjalankan bisnis kayak gitu ya, di luar KAP. Nah, di sini kita perlu ingat lagi 8 prinsipnya itu apa, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesionalnya, dan juga standar teknis. Itu harus dilengkapi oleh seorang akuntan. Nah, sedangkan untuk akuntan publik, apakah harus memiliki semuanya, Bu? Kalau dia bagian dari akuntan, maka dia harus memiliki semuanya, gitu ya. Tapi kalau dalam terjun ke lapangan, pasti ditanya, ini profesi misalnya, profesi saya yang bertanggung jawab pada profesi itu bagian mana sih? Prinsip saya yang pertama tanggung jawab pada profesi itu yang mana sih? Padahal saya menjalankan kegiatan saya fungsinya adalah untuk kepentingan publik. Saya bertanggung jawab kepada publik. Nah, itulah sebenarnya tanggung jawab profesi. Jadi kayak udah berbaur di diri seorang akuntan publik kayak gitu ya. Nah, di sini akuntan publik itu diatur oleh IAI dan juga IAPI. Nah, IAI sendiri, Ikatan Akuntan Indonesia, itu punya beberapa kompartemen. Misalnya di sini kalau kompartemen akuntan publik, jadi anggota IAI yang gabung dalam anggota akuntan publik. Jadi kayak misalnya dia punya lingkaran namanya IAI, di dalam lingkaran itu ada kompartemen akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan profesi apa, misalnya kayak gitu, itu ada gitu ya. Nah, di sini diatur dalam IAI KAP, kompartemen akuntan publik. Nah, staf di dalamnya itu yang masuk di anggota KAP itu udah pasti dia sudah profesional ya, maksudnya sudah tersertifikasi. Tapi kalau di dalam kantor akuntan publik, kantornya ya di KAP, kantor akuntan publiknya, itu kan bisa jadi ada auditor junior yang dia baru lulus kuliah mungkin kayak gitu ya. Dia itu belum punya sertifikat kayak gitu. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi dalam tim pasti ada junior sama seniornya karena diatur harus berapa jam terbang dia kayak gitu kan. Nah, di sini apabila seorang akuntan publik yang menjalankan audit kayak gitu ya, ini memberikan jasa asuransi gitu ya, menjalankan audit kayak gitu. Di dalam timnya itu ada auditor junior yang belum masuk di kompartemen akuntan publik. Maka kesalahan yang dilakukan oleh auditor junior, kita sebut auditor junior ya, karena seolah-olah dia itu belum masuk dalam kompartemen audit kayak gitu, kompartemen akuntan publik, sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh auditor junior ini itu menjadi tanggung jawab IAI seniornya, auditor seniornya. Jadi auditor yang masuk dalam IAI KAP, kompartemen akuntan publik. Jadi dalam suatu kantor akuntan publik itu ada auditor senior. Otomatis dia harus sudah punya sertifikat seorang auditor, sertifikat profesi sebagai seorang auditor. Dia udah punya pegang sertifikat itu. Nah, di dalam timnya itu nggak harus semuanya punya sertifikat itu. Ada auditor junior. Nah, auditor junior ini melakukan kesalahan, maka menjadi tanggung jawab dari ketua tim, ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini ada 3 sikap. Prinsipnya ada 8. Sikapnya seorang auditor, kita ngomongin auditor bukan akuntan lagi ya, akuntan kan global. Auditor itu ada 3 yang harus dimiliki. Yang pertama independensi, yang kedua integritas, yang ketiga objektivitas. Independen berarti sikap dia mempertahankan sesuai dengan apa yang dia temukan. Jadi gini, saya auditor eksternal, saya akan mendapatkan suap kayak gitu, saya nggak boleh nerima nih, karena sikap saya harus benar sesuai dengan profesi saya. Saya nggak boleh terima suap, saya harus mengungkapkan sesuatu dengan real atau data yang saya dapatkan, misalnya kayak gitu. Jadi independen dia memang walaupun dia
ada dibayar oleh klien, jasa dia dibayar oleh klien, tapi dia nggak boleh memihak kepada kliennya aja, karena dia bertanggung jawab kepada publik juga gitu kan, bertanggung jawab kepada profesi dia, bertanggung jawab kepada timnya dia gitu, rekan seprofesi lainnya kayak gitu, dia bertanggung jawab untuk itu, sehingga dia nggak boleh untuk melakukan kecurangan, menerima suap atau mungkin menyembunyikan hasil dari audit. Harusnya tidak wajar dibuat wajar dengan pengecualian, misalnya kayak gitu. Itu kan nggak boleh. Yang kedua, integritas dan objektivitas. Nah, integritas di sini berarti sikap jujur dan terus terang atas temuannya, sedangkan objektivitas berarti dia tidak memihak kepada siapapun. Kepada siapapun di sini berarti bukan memihak kepada klien, maksudnya kayak gitu. Dia nggak boleh mementingkan kepentingan klien aja. Klien saya pengen hasil saya baik, saya akan perbaiki kok nanti. Saya melakukan seperti itu karena kan saya nggak tahu. Oke, itu suatu hal yang memang dia nggak tahu, kesalahan yang dia nggak tahu. Terus tapi material misalnya kayak gitu, ya udah dia sampaikan apa adanya. Kedepannya silahkan diperbaiki, kita audit lagi, kita akan keluarkan pendapat lagi, seperti itu. Jadi dia nggak boleh mementingkan kepentingan klien. Tapi kalau misalnya saya nggak dikasih pendapat wajar, nanti takut investor saya bakal lari. Dia nggak boleh memihak untuk kepentingan klien aja, tapi dia harus bertanggung jawab kepada publik. Apa yang dia temukan harus jujur dia ungkapkan sesuai dengan data-data yang ada. Dia harus independen gitu. Nah, di sini supaya dalam menjalankan tugasnya, KAP itu harus mempertahankan 3 hal tadi ya. Nah, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material. Dia nggak boleh, jangan sampai pendapat dia itu, misalnya pendapat dia tidak wajar, tapi data pendukungnya dia ini nggak bagus, data pendukungnya nggak lengkap, otomatis pendapat yang dia berikan itu bisa jadi salah saji. Nah, kayak gitu juga nggak boleh. Jadi seorang auditor itu diminta untuk memberikan pelayanan kepada klien, itu juga tidak boleh menyajikan salah saji kayak gitu. Jadi harus didukung dengan data-data yang fakta, data yang real kayak gitu. Terus di sini ada beberapa standar umum dari akuntan publik dan prinsip akuntansinya yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, kompetensi profesional. Udah pasti seorang auditor harus dia memiliki sertifikat kayak gitu. Dalam satu timnya itu ada yang bertanggung jawab memiliki sertifikat kayak gitu. Terus yang kedua, kecermatan dan keseksamaan profesional. Dia harus memberikan jasa profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan profesi. Itu maksudnya dia harus teliti kayak gitu. Dia harus teliti, harus berhati-hati, kan itu bagian dari salah satu prinsipnya tadi gitu kan ya. Dia harus hati-hati, harus menjalankannya, tidak boleh dipublish di luar kayak gitu. Jadi dia harus cermat dan juga seksama, hati-hati gitu. Terus yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Artinya apa? Memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien, tapi bukan mementingkan kepentingan klien. Yang terbaik di sini kalau misalnya data ini perlu dukungan pihak ketiga. Jadi saya nggak langsung mengambil keputusan bahwa pendapatnya data ini buruk, laporan ini buruk. Saya nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Tapi coba saya telaah lagi, saya cari bukti-bukti pendukung lagi. Argumen dari klien coba saya dengarkan, saya cross check, saya samakan dengan temuan-temuan saya lainnya, baru saya memberikan pendapat, baru saya berargumen. Kayak gitu. Itu baru bisa dikatakan dia memberikan pelayanan yang terbaik buat klien. Bukan berarti mengikuti kepentingan klien gitu ya. Yang terakhir adalah datanya harus relevan dan memadai. Jadi pendapat yang dia hasilkan kalau memang sudah dijalankan sesuai profesinya dengan prinsip kehati-hatian, dia coba cross check memberikan pelayanan tadi ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Itu berarti data-data dia coba dikumpulkan, curhat di sini tuh ketika dia wawancara, terus jawabannya seperti ini, coba dia cross check dengan temuan dia dan lain-lain. Terus didukung juga dengan data yang relevan, data yang real ada yang dia temukan di lapangan. Misalnya kalau dia ketemu pihak ketiganya di sini dia memberikan nota 3 juta, tapi perusahaan mengeluarkan 30 juta. Ya udah, berarti faktanya
dia temukan 3 juta dari pihak ketiga, 30 juta dari perusahaan, sedangkan nota 30 juta ini tidak ada bukti transaksinya. Sedangkan untuk pengeluaran kas 30 juta tidak ada bukti transaksinya, sehingga itu juga akan dikeluarkan pendapat sesuai dengan temuan dia. Gitu. Jadi dia harus memenuhi standar umum dari IAI sekaligus prinsip akuntansi. Gitu ya. Nah, anggota KAP, kantor akuntan publik ya, bukan kompartemennya aja. Anggota akuntan publik di sini tidak diperkenankan menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat seorang auditor itu ada 4, ya kan, dari hasil audit itu ada 4. Pendapat wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau disclaimer, tidak memberikan pendapat. Nah, itulah yang dimaksud pendapat-pendapat tidak memberikan pendapat di luar itu. Terus yang kedua, memodifikasi material yang harus dilakukan, menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi. Dia menyatakan seperti itu dalam laporan hasil audit, itu juga nggak boleh. Tapi kalau dalam catatan audit atau mungkin dia ketika mengkomunikasikan hasilnya, itu boleh, gitu ya. Nah, sekarang tanggung jawab, gitu ya. Yang terakhir adalah tanggung jawab di pertemuan kita ini. Tanggung jawab kepada siapa aja sih seorang auditor akuntan publik? Kita kan ngomongin etika profesi. Nah, profesinya adalah sebagai akuntan publik. Dia harus ingat, dia harus bertanggung jawab kepada siapa aja. Kepada kliennya, kepada rekan profesinya, kepada publik, terus kepada komunitas kompartemen akuntan publik. Banyak banget gitu ya. Dia harus bertanggung jawab kepada siapa. Nah, di sini misalnya tanggung jawab kepada klien. Dia itu memberikan pendapat sesuai dengan apa yang dia temukan. Menjalankan profesinya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, itu berarti dia sudah bertanggung jawab pada klien. Tapi nggak sekedar dia menjalankan sesuai dengan aturan, tapi dia itu masih berpihak kepada klien. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi dia menyalahi etika dari profesi akuntan publik tadi. Nah, tanggung jawab kepada rekan profesi, misalnya seorang auditor, gitu ya. Seorang auditor dia itu menjalankan di timnya, tapi dia itu tidak ada komunikasi baik dengan auditor yang lain, atau mungkin dia tidak ada tidak menjaga menjaga auditor yang lain. Menjaga di sini berarti dia menjalankan semaunya sendiri, gitu ya. Tim audit itu misalnya terdiri dari 5 orang. Ya udah, dia tidak merugikan kok sama teman seprofesi. Bukan teman seprofesi dalam satu tim loh ya, tapi teman seprofesi dia seorang auditor. Kalau timnya misalnya, dia hanya bertanggung jawab kepada profesi tim. Timnya sepakat untuk mengadakan penyimpangan, ya udah, dia nggak menyalahi aturan dia bertanggung jawab kepada rekan seprofesinya kok, tapi dalam tim. Nah, itu salah, gitu ya. Jadi seorang auditor dia harus bertanggung jawab kepada seprofesi auditor di semua tempat, gitu, bukan di timnya doang, gitu. Oke, sekian untuk pertemuan ke-11 kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-12, 13, 14 untuk yang selanjutnya. Mohon maaf sekali apabila ada kekurangan dan kesalahan saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.